Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, Ibu Fitrianingsih, dan seluruh teman-teman yang ada di Musola Amanah Mulia dan yang ikut daring, ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa memenuhi kewajiban kita, yaitu mencari ilmu untuk kita amalkan. Ya, al ilmu qoblal amal. Ya, kita mencari, Waalaikumsalam, kita mencari ilmu untuk kemudian kita amalkan. Jadi amal kita dilandasi dengan ilmu. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, ta'lim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, mari kita baca surat Ali Imran ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum dhalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba adha'afan mudha'afah
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Baik. Bala, ya, in tasbiru, jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza, dan datang kepada kalian dari segera mereka ini, yumditkum, Allah akan menambah kalian, rabbukum, Tuhan kalian, bi khamsati alafin, dengan 5.000 minal malaikati, dari malaikat, musawwimin, yang diberi tanda. Ya. Ayat ini ya, masih nyambung dengan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang perang Uhud. Ya, perang Uhud menang apa kalah? Menang dulu baru kalah. Ya. Baik. Nah, pada perang Uhud itu ya, Allah lewat Rasul sudah memperingatkan agar kaum muslimin mentaati komando dari Rasul. Karena Rasulullah sudah menempatkan pasukan-pasukan ya, dengan strategi-strategi yang sudah dimusyawarahkan ya. Salah satunya adalah pasukan pemanah diinstruksikan jangan pernah turun dari tempatnya sebelum ada perintah. Tapi karena mereka melihat ada teman-temannya mengambil harta rampasan, maka pasukan pemanah tadi terus turun ingin ikut bersama mengambil harta rampasan. Dan inilah menjadi titik lemah ketika kemenangan sudah di tangan karena ketidakdisiplinan ya, mengikuti perintah Rasul, akhirnya kemenangan yang sudah di tangan menjadi hilang. Nah, ini menjadi pelajaran. Nah, kemudian diingatkan oleh Allah dulu ya, pada perang Badar Allah memberikan bantuan kepada Nabi dan kaum muslimin ya. Di surat Al-Anfal itu jumlahnya disebutkan 1.000 malaikat. Ya, di perang Badar, kenapa? Karena jumlah saat itu mereka kaum kafirin itu ada 1.000, maka malaikat yang Allah turunkan adalah 1.000 malaikat. Perang Uhud ya, itu jumlah kaum kafirin ada 3.000-an. Maka Allah mengirim bantuan pada perang Uhud kurang lebih ya 3.000 malaikat. Kalau nanti tambahan lagi di ayat yang berikutnya ini yang 125 kita bahas ini, nanti bukan hanya 3.000 tapi Allah akan mengirimkan 5.000 malaikat yang diberi tanda lagi. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi Allah ingin ya agar kaum muslimin itu ketika berperang punya sugesti ya, punya semangat, punya motivasi yang tinggi sehingga ketika perang itu bisa menang. Ya. Dan terbukti itu menang. Gitu. Nah, cuman ketika sudah menang itu nggak mampu mempertahankan kemenangan gara-gara ya perselisihan. Nah ini, jadi kadang merebut kemenangan itu mudah, tapi kadang mempertahankan kemenangan itu yang susah. Nah, ini. Kenapa? Karena nggak bisa istiqomah tadi. Maka di sini ya, jika kalian mau bersabar dan kalian bertakwa, ini dua sifat ya, sabar dan takwa itu akan menjadikan dan mendatangkan kalian pertolongan dari Allah dengan jumlah malaikat yang lebih banyak. Ya, jadi kuncinya apa? Tasbiru wa tattaqu. Ya. Ini kunci kemenangan sebenarnya. Jadi kalau kita mau ya menjadi lebih sabar menghadapi kaum kafir tadi, ya, tetap pada posisi di Jabal Romyu, ya, itu mereka akan mendapat kemenangan. Ya, yang gemilang, ya, tetapi
mereka kurang sabar. Ya biasa kalau menghadapi harta itu, ya kadang orang kurang sabar. Ya, kalau kita mau sabar saja, insya Allah itu oleh Allah tetap akan diberikan. Karena yang namanya rezeki itu nggak akan tertukar. Ya, rezeki itu, ya bahasanya kita nggak tahu rezeki kita, tapi rezeki kita itu tahu di mana kita berada. Nah, sehingga ketika tidak sabar, ya, itu menjadi satu kelemahan. Apapun ya pekerjaannya ataupun perbuatannya, kalau di situ tidak ada kesabaran, maka keberhasilan itu sulit untuk diraih. Ya, mau belajar nggak sabar, angel teman terus tinggal aja. Ya, susah itu untuk menjadi berhasil. Usaha juga begitu. Ya namanya usaha ya kadang harus untung, ya kadang ya rugi, malah banyak banyak ruginya. Ya kan? Tetapi kalau dia mau sabar, itu kan ujian. Ya. Nanti pasti Allah akan berikan. Maka sabar itu pasti ujungnya adalah manis gitu. Ya. Dan sabar itu tidak bisa dikatakan wah aku wis entek sabarku iki. Nah, itu enggak ada kata sabar itu ada batasnya. Ya, jadi selama kita masih hidup ya harus bersabar gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Minta tolong kepada Allah dengan cara sifat sabar dan mengerjakan shalah. Ya, jadi kalau kaum muslimin mau bersabar saja pada perang Uhud itu sudah langsung menang gitu. Ya, tapi karena kurang sabar akhirnya dimanfaatkan oleh orang kafir Quraisy sehingga kemenangan yang sudah di tangan itu menjadi lenyap, hilang. Ya, yang kedua apa? Tattaqu, kalian bertakwa. Ya, takwa itu apa? Takwa itu yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Kalau itu kita kuatkan, insya Allah kesuksesan itu sudah di tangan kita. Ya. Apapun pekerjaan kita, selama dua sifat ini, sabar dan takwa itu dijaga, itu pasti akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Jadi orang sudah sukses begitu, tapi kadang kurang sabar karena ujian harta itu, ya ujian harta itu kan kadang melenakan. Maka ada yang mengatakan bahwa harta itu sihir. Ya, dunia itu sihir. Ya, meskipun ada ilmu sihir, tapi dunia itu lebih kuat sihirnya daripada ilmu sihir. Ya, kalau sihir itu paling hanya memisahkan ya, seseorang dengan suaminya, seseorang dengan istrinya. Tapi kalau sihir dunia itu memisahkan seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, sehingga karena tersihir dunia, lupa ibadah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa seterusnya. Kenapa? Karena tersihir oleh dunia. Jadi dunia itu sihir yang melebihi sihirnya ilmu sihir, ya, tukang sihir. Baik. Jadi ya, jika kalian mau bersabar dan kalian bertakwa, Allah akan datangkan kepada kalian, Allah tambahi ya, kepada kalian dengan 5.000 dari malaikat. Musawwimin yang diberi tanda. Ini malaikat diberi tanda oleh Allah. Berarti malaikat itu seolah-olah menjelma menjadi manusia, kemudian dalam tafsir-tafsir disebutkan ada yang pakai jubah yang putih, ada yang pakai sorbannya merah, ada yang pakai sorbannya kuning, ada yang pakai sorbannya hitam. Jadi artinya malaikat ini tidak wujud malaikat, tapi malaikat yang diwujudkan oleh Allah menjadi manusia untuk membantu kaum muslimin. Ya, tapi karena mereka enggak sabar, tapi ada syarat tadi, ya, maka ya Allah enggak jadi menambahinya. Ya, karena tadi ketika di awal 3.000 malaikat sudah menang itu. Sudah menang kan? Tapi karena mereka enggak sabar,
mereka nggak menjaga perintah Rasul, nggak ada takwa di situ, akhirnya menjadi kekalahan. Ya, seandainya mereka mau sabar dan takwa terus menjaga wilayahnya sendiri-sendiri, maka Allah tambahi lagi. Kalau ada serangan dari kaum muslim, kaum kafir, tambahi lagi menjadi 5.000 malaikat. Nah ini, jadi perlu disayangkan ya. Jadi seharusnya kita mendapat pertolongan Allah, tapi karena kita kurang sabar, akhirnya pertolongan Allah tidak jadi datang. Nih, karena kemaksiatan, karena durhaka kepada Allah, karena tidak mentaati perintah Allah. Ya, jadi misalnya satu kasus, kita awalnya sudah berusaha jualan begitu ya, dengan sabar, wayai sholat ya kita sholat, ya, tepat waktu lagi. Ya, itu alhamdulillah sudah berhasil. Ya, tapi ketika sudah berhasil itu, kemudian dia nggak sabar, ya, pengen mengembangkan lagi yang lebih besar, gitu. Tapi dengan cara yang Yosawu sikut sana sikut sini gitu, dengan cara yang tidak benar. Akhirnya ya, keberhasilan yang sudah di tangan itu boleh jadi akan menjadi hancur gara-gara ambisi yang berlebihan. Nah, ini banyak kasus yang seperti itu. Di awalnya dia sudah sukses begitu, tapi karena bahasanya itu apa? Kemomosan apa ya? Ya. Kemomos itu bahasa Indonesianya apa? Ya terburu-buru ya, pengen cepat kaya gitu ya. Jadi dia nggak bisa sabar ya. Seandainya dia mau sedikit demi sedikit itu, dia sukses itu nantinya, tapi karena wah udah merasa ini ada sukses terus langsung pengen lonjak. Ibarat naik tangga itu nggak dari satu tangga, kedua tangga, ketiga itu nggak dari satu langsung ke 5 ya, iya jatuh ya. Kurang sabar dan juga kurang ada ketakwaan kepada Allah, enggak menjaga diri. Maka ini yang harus kita jaga, dua sifat ini ya, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil dunia dan akhirat ya. Dari sihir dunia itu luar biasa. Kekalahan perang Uhud itu ya karena sihir dunia. Sihir dunia ya. Jadi zuzzina linnasi hubbus syahawati ya. Jadi manusia itu dihiasi ya oleh syahwat-syahwat. Yang pertama dari wanita ya, minan nisa'i wal banina wal qanatir ya, harta yang banyak yang melimpah. Nah ini. Nah sekarang orang itu Masya Allah pulang berangkat pagi pulang malam masih penting, berangkat pagi pulang pagi gitu. Ya baru masuk berangkat lagi yuk. Iya. Iya. Jadi ini yang kita jaga, bagaimana kita tetap bisa bersabar dan bisa bertakwa. Maka Allah akan berikan kemenangan, Allah akan berikan kesuksesan. Wa ma ja'alallahu ya, dan tidaklah menjadikannya Allah ya illa busyra, kecuali sebagai kabar gembira ya. Ya, jadi Allah memberitahukan kamu akan dibantu oleh malaikat, itu sudah senang dulu. Wah, Allah kalau sudah berjanji itu enggak mungkin Allah ingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Jadi Allah menjadikan ada 3.000 malaikat, ada 5.000 malaikat, ada 1.000 malaikat ya di surat Al-Anfal itu digunakan apa? Busyra lakum, sebagai kabar gembira untuk kalian. Bahwa mereka orang yang beriman itu tidak sendiri. Orang beriman itu ketika berbuat dibantu oleh Allah. Selama tadi tasbiru wa tattaqu. Ya, selama dia bersabar, selama dia bertakwa oleh Allah, itu busyra lakum. Ya, akan selalu diberikan kabar gembira oleh Allah. Ya, kemenangan sudah di depan mata. Ya, kebahagiaan itu sudah pasti menghampiri. Ya, maka orang-orang yang beriman ketika mendapat kabar akan dibantu oleh malaikat itu
mereka menjadi tenang. Yang kedua, walitatma'inna qulubukum bih, dan supaya menenangkan hati kalian. Jadi buat senang dan buat tenang. Nah, ini ternyata menjadi solusi ya untuk sebuah kegiatan atau sebuah pertandingan gitu. Itu kalau psikologisnya dibuat senang dan dibuat tenang, itu insya Allah menang. Ya, jadi bahasanya itu senang, tenang, menang. Nah, itu. Jadi kalau mau bertanding kok sudah grogi dulu, gitu, sama lawan kok sudah nervous ya, itu pasti nanti tampilnya nggak bagus itu. Tapi kalau dia dibuat senang dulu, nanti nek menang kamu dapat hadiah besar, gitu. Kemudian tenang saja, kamu insya Allah menang, ditenangkan itu, nanti insya Allah akan muncul kepercayaan diri dan akhirnya tampil maksimal. Seandainya kalah ya memang ada yang lebih baik dari dia kan begitu. Tapi minimal dia tampilnya itu maksimal. Ya, nih, jadi Allah memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Karena yang namanya perang itu menghadapi musuh itu sudah keder dulu, Pak. Ya. Wah, jumlah mereka kok lebih banyak. Ya. Jumlah mereka 3 kali lipat, ya. Orang Islam cuma 1.000, orang kafir 3.000. Wah, jumlah mereka lebih banyak. Ya. Jumlah 1.000 dari kaum muslimin itu gregeli, ya. Dari 1.000 kurang 300 itu diambil oleh orang munafik itu, Abdullah bin Shalul bin Ubay bin Shalul. Itu dia ambil 300 itu. Akhirnya pasukan kaum muslimin tinggal 700. 700 saja itu yang dari golongan Aus dan Khazraj itu hampir terpengaruh oleh kaum punyanya Abdullah bin Shalul, Ubay bin Shalul itu. Jadi tinggal berapa jumlahnya melawan 3.000. Ya. Maka kemudian kamu jangan khawatir. Rasulullah menguatkan kaum muslimin, jangan khawatir. Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat. Bayangkan, 3.000. Wong satu malaikat saja mengalahkan semuanya. Malaikat apa? Israel. Seandainya Allah turunkan malaikat Israel saja satu, cabut semua nyawanya kan habis itu. Iya. Iya kan? Jadi yang lain sudah. Iya. Jadi ini cara Allah untuk memotivasi kaum muslimin itu. Memang harus begini. Yang dilawan musuhnya itu jumlahnya banyak, Pak, perlengkapannya komplit. Inilah kaum muslimin cuma 700, ya, itu pun masih ada yang mau gregeli ya. Itu. Nah, inilah jadi saya nggak bisa bayangkan ya menghadapi musuh yang jumlahnya banyak kita cuma sedikit. Itu kira-kira gimana kita itu? Mesti wah, gimana nih, mesti kalah ini. Kan gitu. Maka butuh motivasi. Ya, butuh semangat, butuh kabar gembira supaya tenang hatinya kemudian menang dan tawakalnya kepada Allah semakin tinggi itu. Kenapa? Ya Allah pasti bantu, wes toh, Allah pasti bantu. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, semua kebaikan pasti dibantu oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita punya niat baik, laksanakan ya. Kenapa? Karena di kebaikan yang akan kita lakukan, kalau itu tujuannya karena Allah, pasti Allah akan bantu. Ya, contoh misalnya mau nabung untuk haji, itu kan satu yang baik ya, satu yang sangat baik. Yang dilalah itu nanti oleh Allah dimudahkan. Kalau sungguh-sungguh dia nabung untuk haji, itu nanti ada saja yang mau dibuat tabung gitu. Ya. Tapi kalau separuh niatnya, Pak gue kaji, Pak gue modal ya. Ya. Gue kaji atau gue modal ya. Wes kumpul akeh terus gue modal, orang balik, Pak. Banyak yang enggak balik. Saya tuh enggak habis pikir. Ya. Ada orang itu dikasih orang tuanya, kamu tak kasih 25 juta gue daftar kaji. Ya. Tetapi anaknya karena dia pedagang, ya, pikirannya kan pikiran bisnis, ya kan? Wah, ini duit 25 juta, kini tak ubeng kesek, gitu.
nanti pasti balik iso 30 juta. Ya, bar kuwi baru tak daftar ke kaji. Ya, ternyata setelah dibengkan, ya, itu ngregeli tadi ya. Ya, habis, akhirnya nggak bisa buat daftar haji. Hilang bener itu. Dan berapa banyak kasus yang seperti itu, di tabungan haji diambil kemudian untuk modal. Habis itu. Ya. Innalillahi. Nah, itu jadi ya. Terus ada juga sudah tinggal berangkat, ya, sudah daftar haji, gitu, sudah tinggal berangkat. Dia nggak mau berangkat, diambil uangnya, ya, terus akhirnya meninggal dunia. Apa nggak gelo itu di akhirat itu? Nah ini, jadi insya Allah ya, walladzina jahadu fina, ya, lanahdiyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh berada di jalan Allah, maka Allah pasti akan mudahkan jalannya. Yakin ya? Ya, jadi perang di jalan Allah itu ya butuh semangat, butuh motivasi. Ya, maka Allah berikan busyra lakum, ya, kabar gembira bagi kalian, walitatma'inna qulubukum bih, dan supaya tenang hati kalian. Ya, ini tauhid ya, tauhid tingkat tinggi ya, tawakalnya kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, tujuannya baik, insya Allah dibantu. Ya, ini yang kemarin teman kita itu yang haji naik sepeda itu, ya, itu sekarang sudah keliling dunia itu, sampai di Palestina, sampai itu belum pulang sekarang. Karena apa? Keliling-keliling itu ke Yaman, ke itu. Ya, saya kan ngikuti grup WA-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pokoknya bersama Allah itu kalau tasbiru wa tattaqu itu pasti ditolong oleh Allah. Ya. Wa man nasru, ya, dan tidaklah pertolongan itu illa min indillahi, kecuali dari sisi Allah. Ya, jadi tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Ya, jadi apapun itu, ya, dalam kondisi bagaimanapun itu yang bisa menolong hanya Allah. Jadi jangan gantungkan, ya, keyakinan kita kepada selain Allah. Nanti nyesel, tewas tak jaga ke ora iso bantu, gitu. Maka usaha boleh maksimal, gitu, wajib, tetapi menggantungkan kesuksesan kepada Allah, hasilnya itu wajib. Ya, jadi usahanya maksimal, kemudian tawakalkan kepada Allah. Ya. Bagaimana Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy atau orang-orang musyrik itu, ya, dengan jumlah pasukan yang sedikit, memotivasi para sahabat itu tidak mudah, kecuali, ya, mereka mempunyai keimanan yang kuat. Ya. Maka harus diyakinkan wa man nasru illa min indillah. Wis pokoknya, ya, tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Nah, jadi meyakinkan, ya, karena memang perang melawan orang-orang yang kafir. Ya, jadi kalau butuh kesabaran, butuh ketakwaan. Di ayat yang lain di surat Al-Anfal Allah juga berfirman, in kuntum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau kamu jumlahnya 20 orang yang sabar saja, 20 orang yang sabar itu akan mengalahkan 200. In kuntum mi'atain yaglibu alfain. Kalau kamu jumlahnya 200 tapi sabar-sabar semua, akan mampu mengalahkan 2000. Gitu. Jadi kalau cuma 700 ngalahin 3000 kecil. Ya, kalau itu orang-orang yang sabar. Jadi kita butuh kualitas, ya. Butuh kualitas yang baik sehingga kemenangan itu nanti bisa diraih. Ya, tapi jumlahnya banyak, nggak ada kualitas, itu kayak buih nanti, malah, ya, ngeriwui, gitu. Ibarat mobil itu kabotan, gitu ya. Jadi jalannya nggak bisa cepat. Nah,
Ya, kecuali kalau pemilihan ya harus orang banyak ya. Ya, karena satu orang satu suara. Ya. Jadi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Liyaqta'a tarafa minal ladzina kafaru, supaya nanti ya Allah hancurkan segolongan dari orang-orang kafir. Ini ayat ini sebagai peringatan untuk orang kafir ya, kafir Quraisy yang mereka sudah berani membuat Nabi terluka. Ya, Nabi itu pada perang Uhud giginya sampai patah. Ya. Kemudian wajahnya juga berlumuran darah. Meskipun dilindungi oleh para sahabat, tapi masih saja kena itu. Nah, ketika Nabi itu berlumuran darah dan kemudian giginya sampai patah itu, maka diingatkan oleh Allah, liyaqta'a tarafa minal ladzina kafaru, supaya kelak nanti setelah perang Uhud ini dan perang-perang berikutnya Allah hancurkan segolongan dari orang-orang yang kafir. Ya. Akhirnya kan nanti mereka auyak bidahu Allah, atau Allah hinakan mereka, fayanqalibu khaibin, maka mereka kembali dalam keadaan hina. Ya, maka nanti setelah perang Uhud ya, ada perang Badar Sughra. Ya, perang Badar Sughra itu perang untuk menebus kekalahan pada perang Badar ya. Namanya Badar Sughra ya. Perang Badar Sughra itu 1 tahun berikutnya setelah perang Uhud. Jadi orang kafir Quraisy itu merasa di atas angin karena menang pada perang Uhud, nantang lagi tahun depan ketemu di Badar lagi ya, di Badar kalah kan mereka ya. Untuk apa? Untuk balas dendam. Dilalah pada perang Badar Sughra atau 1 tahun berikutnya, itu pas wayai perang ditentukan. Perang itu ada apa namanya, perjanjiannya dulu, enggak ujuk-ujuk serang itu enggak. Ya, jadi mereka ya gentle. Kalau saya menyerang kamu, nah itu dikasih tahu dulu. Ya. Jadi pada saat ditetapkan waktu perangnya, tendelalah kaum kafir Quraisy itu mengalami paceklik. Gitu. Bahan pangan susah, gitu. Kondisinya panas, terik, sehingga membuat mereka, wah ini kalau perang nggak menguntungkan ini, nggak menguntungkan. Maka mereka punya cara licik. Apa? Mereka berusaha untuk meden-medeni. Ya, meden-medeni itu bahasa Indonesia nakuti. Ya. Dia kirim telik sandi, ya. Dia kirim mata-mata kepada kaum muslimin, ya, kemudian disampaikan, hei kaum muslimin, ya, ketahuilah, ya, kaum kafir Quraisy itu sudah siap mereka untuk menyerang kalian dengan jumlah yang lebih banyak, dengan perbekalan yang lebih banyak. Maka takutlah kamu, gitu, ya, supaya ini kemudian kaum muslimin takut terus gak jadi perang. Tapi apa yang disampaikan? Kami tidak takut, ya. Kami tidak takut. Jumlah kami sedikit, tapi kami bersama Allah pasti menang. Ya. Jadi orang yang beriman itu kalau ditakut-takuti malah semakin berani. Dia enggak ada rasa takut-takutnya. Innan nasa jamun lakum. Manusia sudah berkumpul semua untuk menyerang kalian. Takutlah kamu, gitu. Maka mereka mengatakan, kami enggak akan takut. Ya, kami tetap ingin berperang melawan kalian. Wah, mereka kehabisan akal, akhirnya perang, mereka kalah. Ya, yang menang siapa? Tetap kaum muslimin. Ya, jadi ya, lihat ta'atarafan minal ladzina kafaru, supaya Allah hancurkan, Allah binasakan ya seluruh kaum orang-orang yang kafir, atau Allah hinakan mereka sehingga mereka kembali dalam keadaan hina. Jadi ini satu pelajaran penting ya, kekalahan di perang Uhud menjadi pelajaran berharga untuk kaum muslimin. Ya, jadi ya, namanya pelajaran itu ya nggak harus menang terus, kalah pun juga sebagai pelajaran. Jadi anak kita itu kalau sukses terus itu bahaya. Suatu saat ketika gagal itu mereka akan downnya tuh, wah aku kok gagal tuh nggak bisa, nggak terima gitu. Maka nek perlu suatu saat digagalkan gitu loh.
Tapi yang nggak begitu mempengaruhi ya. Artinya biar ada perasaan, ada kesadaran, dia yang namanya usaha itu ya kadang sukses, kadang gagal. Kalau sukses terus nanti jadinya sombong gitu. Ya. Nah, seperti Khalid bin Walid ya, ini luar biasa nih. Khalid bin Walid pas jenderal ya. Setelah dia masuk Islam, ya, itu kan nanti menjadi panglimanya kaum muslimin. Setiap kali perang nggak pernah kalah Khalid bin Walid itu. Setiap pasukannya dipimpin Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah. Ya. Sampai akhirnya pada zaman Umar bin Khattab, ya, Khalid bin Walid yang sudah terkenal itu, ya, jenderal yang tak terkalahkan, itu kemudian dicopot itu, dihentikan dari jenderalnya tanpa alasan, coba, tanpa alasan. Dia kan tanya, loh, kenapa saya diberhentikan? Ya karena kamu menangan, gitu. Khawatir Umar itu. Kenapa? Karena kalau kamu menangan begitu, orang itu nanti kultusnya kepada kamu. Akhirnya menghilangkan tawakalnya kepada Allah. Ya, akhirnya terus dia yakinnya hanya kepada Khalid. Terus pokoknya kalau Khalid pasti menang. Sehingga ketergantungan kepada Allah itu menjadi berkurang. Ini yang nggak diinginkan oleh Umar. Copot kamu, ya, dari jenderal itu. Ya ndak marah, nggak apa. Memang yang nyopot itu khalifah, gitu. Dan dia jabatan itu bukan sesuatu yang dia cari, amanat yang diberikan, maka dia jalani. Ketika dicopot ya berhenti. Ya, ini nanti bisa dibaca di Sirah Nabawiyah bagaimana jenderal Khalid bin Walid itu ya dicopot di saat tenar-tenarnya, di saat orang percaya, ya, dan kepercayaan kepada Khalid itu di puncaknya. Pas itu dicopot gitu, luar biasa. Kalau sekarang kan justru malah dielu-elukan gitu kan, baru kemudian jatuh karena sombong dan seterusnya. Baik, kemudian ayat berikutnya. Ini sudah ganti tema ya. Laisa laka minal amri syai'un. Tidaklah bagimu dari urusan sesuatu. Au yatuba alaihim, atau menerima taubat atas mereka, au yu'adzibahum, atau mengazab mereka, fa innahum dzalimun, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini ya ada hubungannya dengan doa kunut nazilah. Ada kunut, ada dua ya, ada tiga. Kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh. Ya. Jadi asbabun nuzulnya ya, ada satu kaum dari kaum Najd ya. Ada seorang namanya Bir Amr ya, itu datang kepada Nabi minta untuk diajari Al-Qur'an tentang masalah agama. Tidak hanya untuk dia, tapi untuk kaumnya. Ya Rasul, utuslah ke daerah kami para pengajar-pengajar agama atau penghafal-penghafal Al-Quran. Insya Allah kami siap untuk mempelajari Islam dan masuk Islam. Itu Al-Bir itu, Amir bin siapa saya lupa namanya, itu datang kepada Nabi minta untuk para sahabat datang ke Najd untuk belajar masalah agama Islam. Maka oleh Rasul diutuslah 70 penghafal qurra ya, penghafal Al-Qur'an. Pada zaman Rasul itu yang terbaik para sahabat-sahabat penghafal Quran diambil 70 dikirim ke Najd untuk membimbing kaum Najd itu tentang masalah agama Islam. Apa yang terjadi? Sampai di Najd 70 golongan, 70 orang dari sahabat Nabi itu dihabisin, dihabisin semua. Namanya di Bir Al-Ma'unah. Maka Najd itu daerah masih Arab, masih daerah Arab. Bukan, ya.
Di daerah Najd ya, itu akhirnya di daerah Bir Al-Maunah, maka terkenal di peristiwa tragedi Bir Maunah, itu kemudian dihabisin di situ 70 penghafal Quran. Rasulullah kan kemudian marah gitu. Belum pernah Rasulullah terlihat semarah itu. Sampai kemudian setiap sholat Rasulullah berdoa yang namanya kunut nazilah itu. Dan doanya menyebut nama, ya Allah tolong hancurkan si A, si B, si C gitu. Iya. Dan itu dilaksanakan oleh Rasul setiap sholat 5 waktu selama 1 bulan. Iya. Kunut nazilah. Ya, jadi kunut nazilah itu ketika terjadi musibah ataupun bencana ataupun sesuatu tragedi seperti Bir Maunah itu. Nah, kemudian setelah 1 bulan berlalu, kemudian Allah ingatkan, laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim aw yu'adzibahai nabi. Kamu tidak boleh seperti itu. Bukan hakmu untuk menerima taubat, bukan hakmu untuk mengadab. Kan gitu. Bayangkan sudah membunuh para sahabat, oleh Allah masih diberikan kesempatan kalau mereka mau taubat, ya Allah terima taubatnya. Ya. Nah, sejak saat itu kemudian Rasulullah terus tidak melaksanakan kunut nazilah dalam sholatnya. Ya, semua sholat tidak dilaksanakan kunutnya. Kemudian pada zaman Umar juga pernah terjadi bencana ataupun terjadi perang gitu, sampai kemudian melaksanakan kunut nazilah. Ya. Nah, sekarang kemarin bencana wabah itu, ya, pandemi, ya, corona, itu kan ada himbauan dari MUI untuk ya, mengadakan kunut nazilah. Jadi boleh dilaksanakan karena memang Rasul juga melaksanakan. Ya, adapun kunut witir, ya, kunut subuh itu menjadi perbedaan ikhtilaf. Monggo masing-masing mempunyai keyakinan, masing-masing mempunyai dalil landasan, ya kita memilih mana yang kita yakini. Tapi yang jelas kunut itu dilaksanakan oleh Rasul. Itu. Jadi laisa laka minal amri syai'un. Hei Nabi, kamu enggak punya hak ya terhadap sesuatu, au yatuba alaihim, atau menerima taubat atas mereka, au yu'adzibahum, atau mengadab mereka. Ya, jadi yang bisa menerima taubat itu hanya Allah. Yang bisa mengadab itu juga Allah. Ya, jadi kita nggak bisa tak habisin aja tak adabnya di dunia. Ya, kita ini siapa? Rasul aja tidak. Ya, maka ya kalau kita ada yang menjahati kita, maka maafkan, itu lebih baik. Wa innahum dzalimun, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, karena sudah membunuh 70 para penghafal Al-Qur'an yang siap. Itu kan tipu daya yang luar biasa. Rasul itu sudah bahasanya sudah curiga gitu. Ya. Siapa yang akan menjamin keamanan mereka? Maka yang berbeda, saya akan menjamin Rasul dia aman. Ya, tapi ternyata dalam perjalanan malah dihabisin. Wah, itu pengkhianatan yang luar biasa. Maka Rasul marah sekali sambil didoakan, si fulan, hancurkan ya Allah. Dan kalau yang doa Rasul itu pasti mustajab. Ya, nah, kita boleh nggak misalnya mendoakan jelek sama orang yang sudah mendolimi kita? Ya. Misalnya sudah memfitnah kita, mengambil uang kita, itu ngajak kerjasama jebulane ngapusi, ya itu kan, ya, akhirnya terus kita yang nanggung hutangnya, itu kan mendolimi. Misalnya boleh nggak kemudian kita doakan, ya Allah hancurkan dia gitu. Ya, seperti doanya Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Nabi Musa itu kan doa kepada Allah agar Fir'aun itu dihancurkan hartanya, dikeraskan hatinya. Ushdud itu ala qulubihim hatta yarawul adzabal alim. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim.
Jadi ya Allah hancurkan kekayaannya, gitu, kemudian keraskan hatinya, jangan sampai Fir'aun itu beriman sampai dia melihat azab yang pedih. Dan doa itu diterima oleh Allah. Ya, sehingga Fir'aun ketika tenggelam, ya, mau tobat kepada Allah ditolak. Kenapa? Karena didahului oleh doanya Nabi Musa. Jangan sampai beriman dia ya Allah. Ya, sampai dia melihat azab yang pedih. Nah, mau tobat setelah itu enggak bisa Fir'aunnya. Ya, jadi kalau ada yang mendolimi kita, gitu, maka sebaiknya kita doakan yang baik sajalah, semoga ya tetap daripada dipikir tetap jengkel, ya maka ikhlaskan, doakan semoga dia insaf, ya. Tapi angel lah gitu, ya, berat ya, berat karena sudah terlanjur tersakiti gitu ya, ya terlanjur tersakiti, ya. Tapi kalau mau mengikhlaskan, toh mereka toh tetap dibalas oleh Allah, kan begitu. Ya insya Allah kita kalau ketemu ya nggak sakit hati, kilingan ya nggak sakit hati, gitu. Loss semua sudah. Kenapa? Kita sudah lapangkan hati kita, sudah mau memaafkan. Ya. Ya, Rasul saja ditegur oleh Allah, sudah berhenti doa kunutnya, ya karena laisalaka minal amri syai'un. Kamu nggak punya kekuasaan apapun wahai Nabi, apalagi menerima taubat, apalagi mengadab mereka. Udah serahkan kepada Allah. Fa innahum dzalimun. Mereka itu orang-orang yang zalim. Serahkan kepada Allah. Ya, satu ayat lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di dalam bumi. Semuanya menjadi milik Allah. Ya, termasuk diri kita, anak kita, istri kita, harta kita, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yaghfiru liman yasha, hanya Allah yang mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab siapapun yang Allah kehendaki. Ya, jadi siapa yang mau minta ampunan kepada Allah, Allah ampuni. Siapa yang tidak mau minta ampun kepada Allah, Allah berikan azab karena dosa-dosanya. Ya, tapi kalau mereka mau ya bertaubat sebelum datang ajal, maka yakin fa innallaha ghafur wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau mau tobat jangan kepada selain Allah. Ya, taubatnya adalah kepada Allah. Adapun kepada manusia itu yang kita ambil haknya atau yang kita sakiti itu minta maaf. Ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba, adha'afan mudha'afatan, kelipatan yang berlipat ganda. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Di akhir surat Al-Baqarah kemarin sudah kita bahas ya bahwa riba itu semua ulama sepakat hukumnya haram. Dalilnya jelas Quran, dalilnya jelas hadis. Tetapi kaitannya dengan bunga bank itu ulama masih ikhtilaf. Ya, ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena prakteknya berbeda. Antara kalau itu mau dikatakan sebagai riba dengan praktek riba zaman dahulu itu berbeda. Contoh misalnya zaman dahulu itu mata uangnya adalah emas. Ya, emas itu tidak berkurang nilainya. Ya, tidak berkurang nilainya. Bahkan mungkin akan tambah kan gitu. Tapi sekarang mata uangnya adalah kertas, yang mana nilainya itu selalu turun. 1 juta sekarang ya dengan 1 juta 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, nilainya sama enggak? Berbeda.
Ya, kalau kemudian hutang 1 juta sekarang, bayarnya 1 tahun yang akan datang dengan nominal yang sama, tanpa ada kelebihan, itu berarti mendolimi apa tidak? Justru yang menyahur sama itu zolim. Zolimnya di mana? Ya sekarang 1 juta itu nggak bisa beli HP. Ya, setahun yang lalu 1 juta bisa beli HP. Kan begitu. Kenapa? Nilai inflasi itu hampir 10%. Ya. Jadi kalau 1 juta sekarang, tahun depan menjadi 900. Ya ini, jadi maka kemudian ulama berbeda pendapat. Tidak bisa kemudian bunga bank itu disamakan dengan riba. Orang yang mengharamkan bunga bank itu di mana-mana dia bilangnya riba haram gitu. Bukan bunga bank haram kan? Ya. Kenapa? Ya karena jelas Qur'annya mengatakan ahalallahul bay' wa harrama riba. Ya, tapi kalau mereka mengatakan bunga bank haram ditulis besar-besar itu, mereka akan diprotes. Ya, karena ulama sendiri itu belum sepakat. Ya. MUI, Muhammadiyah, NU beda-beda semua. Ya. Ini jadi teman-teman semuanya, kita bicara tentang riba jelas ya. Allah mengharamkan wala la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afan, yang kelipatan dan berlipat ganda. Ya, yaitu kalau sekarang mungkin dikatakan lintah darat gitu ya, yang kelipatannya enggak terkontrol. Ya, dan sekarang kan sudah ada apa yang OJK ya. OJK yang sudah mengontrol kenaikan, dan kalau kita lebihkan pasti kena semprit dan seterusnya. Baik teman-teman semuanya, saya kira sampai sini dulu ayat 130 ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi tentang apa yang disampaikan Ustadz tentang pemahaman riba itu pasti haram kalau bunga bank debatable, khilafiyah gitu ya Ustadz ya. Saya pengen tahu Ustadz, sebenarnya praktek ribawi pada zaman jahiliyah itu sejauh mana Ustadz? Apakah hanya sebatas pinjam meminjam, utang piutang, atau bagaimana? Terus kemudian pada zaman Nabi dulu kan belum dikenal adanya perbankan, mungkin baitul mal wat tamwil yang kita tahu. Nah, itu juga prakteknya seperti apa Ustadz? Apakah juga melayani simpan pinjam terhadap para umat, para jamaah, atau hanya sebatas dana hibah saja? Artinya dari ini benar-benar dana umat, kemudian kalau ada umat membutuhkan ya dikasih, tanpa adanya pengembalian ke baitul mal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang kita pelajari dari sejarah perekonomian Islam ya, itu yang namanya pinjam ya, riba itu adalah untuk konsumtif ya, untuk konsumtif, artinya dia memang butuh untuk makan ya, dia butuh untuk digunakan karena mendesak untuk dzaruri itu. Nah, ketika dia membutuhkan itu kan harusnya ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sudah dia butuh masih dikenakan ya tambahan yang kemudian harus memberatkan orang itu. Namanya kan zalim. Kan gitu. Nah, sekarang orang pinjam itu bukan untuk konsumtif, rata-rata justru untuk pembiayaan. Ya. Pembiayaan kalau misalnya nyuwun sewu, yang ini misalnya kita katakan marginnya ada 7%, 8%, ya kan? Itu ya mereka hasilnya lebih banyak daripada marginnya. Ya. Dan itu menjadi satu keuntungan mana yang dizalimi. Kan begitu. Bahasa siapa yang dizalimi. Jadi ketika kita bicara riba dahulu dengan kemudian praktek sekarang itu nggak bisa langsung kemudian
samakan. Hadis yang setiap amal, setiap transaksi jaro manfaatan fahuwa riba itu kan dalil itu lemah itu. Ya, hadis yang mengatakan semua tambahan ya pinjaman yang ada tambahannya itu adalah riba, itu dalil itu lemah. Ya, sehingga ulama bicara tentang masalah bank ini kemudian menjadi debat table. Yang berikutnya adalah dulu nggak ada lembaga seperti bank ini. Dulu kalau pinjam, yo pribadi. Rasul misalnya, yo pernah pinjam kepada orang Yahudi, gitu. Digadekan, ya. Kemudian Rasulullah membayar dengan melebihkan. Nah ini hebatnya Rasul. Ya. Jadi Rasulullah memberikan bayaran dari hutangnya itu melebihi apa yang dihutangkan itu. Memang seharusnya begitu. Ya, jadi yang hutang itu harus berterima kasih kepada yang minjam. Cuman kan sekarang sudah mulai nggak ada orang terima kasih begitu. Ya. Yang sukarela kamu tak pinjamin, ya terus ngerti tak tambahi ya, biar ini kan kamu sudah rugi, kemudian uangmu sudah saya gunakan sebagai terima kasih, kasih. Ya. Nah, karena ini nggak ada kemudian ya kita juga nggak mau rugi. Kemudian ini satu lembaga yang juga harus membayar karyawan dan seterusnya. Ya, bahkan sekarang itu yang menyimpan uang itu seharusnya yang membayar tambahan karena dia dijagakan uangnya, kan begitu. Jadi praktiknya memang agak berbeda. Maka itulah kemudian ulama nggak ada kata sepakat sampai hari ini ikhtilaf tentang bunga bank. Itu satu dari sisi mata uangnya berbeda, gitu. Dua dari prinsipnya juga berbeda. Yang satu untuk usaha, untuk pembiayaan, sedangkan yang satu ya untuk konsumtif. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, apa bahayanya, ini soal warisan, bahayanya harta yang dibagi atas warisan itu. Saya pernah kemarin membaca kayak mendengar TikTok atau apa itu semacam kilasan-kilasan itu kan memang sih nggak begitu paham saya lah. Itu katanya bahayanya atas warisan apabila penggunaannya tidak tepat atau salah dalam hal pembagian atau dalam istilahnya menggunakan atas warisan itu, Ustaz. Yang saya ingin tanyakan tuh bahayanya apa saja sebenarnya atas warisan yang kita terima, yang istilahnya tidak istilahnya bisa membahayakan itu apa saja maksudnya gitu, Ustaz? Tidak sesuai bagian waris. Istilahnya gini, warisan itu akan berbahaya bagi si penerima bila si penerima itu tidak menggunakannya dengan baik, intinya gitu. Lah, yang saya tanyakan ke Ustadz, apakah memang benar apabila kita menerima warisan, lah warisan itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak kita gunakan dengan pas apa yang diberikan atas warisan itu pada kita, Mas? Gimana itu, Ustadz? Wasiat atau warisan? Warisan. Oh, iya. Baik. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi warisan itu pembagiannya kan langsung dari Allah. Ya. Kecuali sebelum meninggal sudah dibagi, berarti nanti nggak diwarisi. Yang diwariskan sesuai hukum Allah itu yang belum dibagi, yang belum dibagikan, yang sisa ketika dia meninggal itu apa yang hartanya belum dibagikan. Ya, kalau sudah diberikannya nggak menjadi harta waris gitu. Lah, ketika dibagi dengan hukum waris sesuai semua, sudah sepakat semua, sepakat tidak sepakat, kalau itu sesuai hukum waris ya harus sepakat. Nah, artinya misalnya saya dapat 1 miliar kan gitu, ya sudah sah menjadi milik saya. Ya, apa yang saya gunakan tentunya kan sesuai dengan keinginan saya. Kalau saya baik mungkin untuk sedekah, gitu, untuk biayai kuliah, untuk usaha, untuk haji. Karena
saya punya pemikiran yang baik tentang masalah harta. Tapi ada mungkin saudara kita yang sama-sama mendapat 1 miliar, tapi pikirannya ya, karena punya aji mumpung itu tadi, tidak kuat nyunggi cobaan dunia, ya akhirnya punya uang 1 miliar terus digunakan untuk jeng-jeng, beli mobil, kelencer, shopping, habis kan gitu. Jadi bahayanya kenapa? Karena dia mendapat uang tanpa usaha. Sehingga ketika orang mendapat uang tanpa usaha itu keluarnya juga gampang gitu. Kalau dia nggak punya mental untuk mengelola harta dengan baik. Tapi kalau dia sudah punya mental ya dengan baik mengelola uang, dia dapat itu zakatnya mesti dia keluarkan. Sedekahnya dia keluarkan sebagai bentuk terima kasih wong saya entuk harta nggak usaha kan gitu. Ya, bukan aji mumpung. Nah, ini bedanya adalah di person yang menerima harta. Nah, kalau nggak hati-hati ya habis memang gitu. Maka kan kadang kita bisa melihat misalnya anaknya 3, masing-masing 1 miliar semua gitu. Maka mana yang baik, mana yang nggak baik akhirnya ketahuan nanti. Yang ini dapat warisan 10 tahun yang akan datang habis. Gitu. Anaknya juga nggak pada jadi, habis semua. Ya, yang ini ya lumayan, ada yang jadi ada yang enggak gitu. Tapi yang ini ya itu masing-masing sesuai dengan karakternya. Sama dengan waris pensiunan gitu. Ya, ada yang pengen pensiunan itu langsung brek gitu kan. Ya. Tapi nanti kadang enggak kuat loh. Akhirnya gue beli ini, entek terus bingung. Maka banyak yang stres. Ya, tapi ada yang pengennya wis pokoknya berbulan saja. Ya. Itu sehingga sebulan dia dapat sekian, sebulan dapat sekian. Nah, ini semuanya adalah kembali kepada personnya. Apakah dia pandai mengelola harta di jalan Allah atau dia pandai mengelola harta di jalan setan. Nah, kira gitu. Nggih, cukup nggih? Alhamdulillah teman-teman semuanya, demikian kajian kita pada sore hari ini yang mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan keilmuan pada kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah agar iman kita istiqomah sampai kita meninggal dunia husnul khatimah. Ibtigha'an limardhatillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna umur jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.